Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Blangjerat, Kabupaten Pidi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konstekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional yang pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi. Itu membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka kompetensi sosial dan emosional yang pertama sekali yaitu kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku dari dalam berbagai situasi dan konteks. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang mendasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis. Indikator penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang pertama yaitu kelas melalui pengajaran implisit, pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, dan pelibatan dan suara murid. Yang kedua yaitu sekolah, yaitu iklim kelas dan sekolah yang mendukung, berfokus pada KSE PTK, kebijakan yang mendukung, dukungan terintegrasi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah keluarga dan komunitas, pelibatan kemitraan dengan orang tua, kemitraan dengan komunitas termasuk siswa dalam upaya continuous improvement. Ruang lingkup terintegrasi mata pelajaran. Untuk kompetensi yang saya kembangkan pada sisi ini adalah kesadaran diri dengan teknik bernafas dengan kesadaran penuh, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan teknik memeriksa diri. Tujuan teknik stop, teknik ini dapat melatih memusatkan perhatian atau melatih fokus sehingga meningkatkan daya konsentrasi dan memberikan rasa segar dan ketenangan. Teknik bernafas dengan kesadaran penuh yang dilakukan guru yang pertama meminta siswa untuk berhenti melakukan kegiatan apapun dan menarik nafas sedalam-dalamnya kemudian melepaskan perlahan-lahan. Yang kedua, guru memberikan tip untuk melakukan kegiatan teknik stop agar siswa rileks dan semangat untuk selanjutnya kegiatan pelajaran dengan langkah sebagai berikut. Stop yaitu berhenti melakukan kegiatan, kemudian take and breathe yaitu tarik nafas dari dalam-dalam, yang selanjutnya adalah observe first yaitu amati perasaan yang dirasakan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah proceed yaitu melanjutkan aktivitas. Yang ketiga yang dilakukan guru adalah lakukan sebanyak 3 kali. Yang dikatakan kepada murid yang pertama sekali yaitu anak-anak, tolong berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua, sekarang duduk dengan rileks tanpa menyandar pada kursi, badan tegak, kaki kiri sejajar bahu kanan, tangan kanan letakkan di paha dengan punggung menghadap ke atas. Yang ketiga, jika sudah merasa nyaman, hirup udara dari hidung, rasakan udara yang masuk lalu keluarkan secara perlahan. Rasakan udara yang hangat yang keluar dari hidung. Yang keempat, rasakan ketika menghirup udara perut mengepis dan perut mengembang nafas. Setelah selesai tubuh dan pikiran kembali segar. Dan yang terakhir adalah lanjutkan kembali pembelajaran hari ini. Tujuan teknik pemeriksaan diri ataupun memeriksa diri yang pertama sekali yaitu memvalidasi perasaan dan pengalaman siswa. Yang kedua, melatih siswa dalam memahami perasaan yang dialami. Yang ketiga, membangun koneksi antara guru dengan murid dan antara
murid dengan murid, yang terakhir adalah sebelum memulai atau sesudah kegiatan pembelajaran. Teknik memeriksa diri yang dilakukan guru yang pertama meminta siswa untuk menuliskan tentang perasaan yang dialami atau yang dirasakan dan isi pikiran setelah menjalani kegiatan ini. Yang kedua, guru membantu siswa merumuskan pilihan keputusan yang akan diambil. Yang dikatakan kepada murid yang pertama, anak-anak coba perhatikan gambar rodasi berikut. Yang kedua adalah tulislah perasaan yang kamu rasakan dan tuliskan perasaan setelah memeriksa pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga adalah adakah sesuatu hal yang menyenangkan atau menantang lainnya. Berikut saya sajikan rencana pembelajaran ataupun RPP yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional ataupun KSE. Semua boleh datang kemari, Indonesia negara ramah, NKRI harga mati. Tanah tumpah darahku Indonesia, bersatu rukun adil sejahtera. Indonesia, Indonesia, haha. Tanah tumpah darahku Indonesia, bersatu rukun adil sejahtera. Indonesia, Indonesia, haha. Tanah tumpah darahku Indonesia, bersatu rukun adil sejahtera. Indonesia, Indonesia, haha. Tanah tumpah darahku Indonesia, bersatu rukun adil sejahtera. Indonesia,